Ini ada berapa orang ya? 26. Ada 3 orang yang nggak ikut. Mungkin yang ini ya, KKN. Ini pertanyaan dari Nurul. As second language students, what is the most influence issues from the issues that influence language learning? Silakan. Grup 1 jawab pertanyaan Nurul. Okay, ma'am. The answer, I will answer Nurul question. Oh. The answer is all the factors as well as the key issues are important in determining our action in teaching and learning of second language. However, in my point of view, situational factors are very important since it comprises all the other factors in second language acquisition. Situational factors help us as teachers to come up with the best method in teaching the second language. Ya, gimana Nurul? Apakah sudah jelas? Menurut dia sih situational factors ya. Yes, Miss. Situational factors. Thank you, Kak Ayu. Oke. Oke. Jadi kalau situational factors itu yang berkaitan belajar bahasanya lebih ke kalau kalian lihat di buku kalian halaman 17, if you look at your book page 17, the second paragraph, the third paragraph in point number 1, situational factors. Coba ya. Situational factors, I read it. Situational factors influence both the nature of the linguistic input and the strategy used by the learner. Situational and the input together constitute the linguistic environment in which learning takes place. The situation, the input together constitute the linguistic environment in which learning takes place. Gitu ya. Two major types of acquisition can be identified in respect of environmental factor, naturalistic SLA and classroom SLA. So they combine it. The key issues is the extent to which the process of SLA is similar or different in two environments. Within each general situational type, a host of micro situation can be identified. According to who the locutors are and the context of interactive. And the topic of communication, linguistic product is likely to vary situationally. Okay. Jadi menekankan tentang faktor-faktor secara situasional. Belajar bahasa yang faktor-faktor pembelajaran itu ditentukan oleh situasi. Kayak tadi kan, misalnya belajar di pasar atau belajar di crowded classroom. Secara situasional kayak gitu ya, belajarnya. Benar-benar saya bisa bilang natural. Okay. Yang pasti komunikasi ditekankan dalam sini. Okay. Komunikasi ditekankan di situational factors ini. Ada kelemahannya nggak menurut kalian?
Ada, Miss. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara formal. Formal. Jadi menurut hemat saya semua ini makanya dia dibilang di halaman 16 ini dibilang a framework for investigating SLA framework. You cannot separate it, I think, ya. Karena ada hal yang kurang di teori satu ditutupi dengan teori kedua. Ada yang kurang di teori kedua ditutupi oleh teori yang pertama. Situational factors. Kita kira bisa belajar bahasa secara situasi, ya. Faktor-faktor yang mendukungnya secara situasi bisa membantu kita belajar secara natural. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ditutupi oleh ini. Misal learner difference. Okay. Bahwa siswa itu beda-beda. Kita sebagai pembelajar beda-beda karakter, kan, beda-beda kemampuan gitu. Kalau situasi ini nggak cocok di saya, mungkin cocok di dia. Nah, bagaimana? Tentunya harus ada yang ditambahkan gitu. Ya, menurut saya sih kita nggak bisa judging ini penting itu penting gitu. Karena mereka saling membantu menurut saya. Menutupi. Itu tambahan dari saya. Yang kedua, pertanyaan dari Rosa, what factors might make it easier or more difficult to learn L2 vocabulary items? Ya, bisa dijawab nih. Grup pertama, pertanyaan dari Rosa. Silakan. Ya, halo? Grup presenter. Siapa yang mau jawab? Presenter? Mana nih presenternya? Halo? Siapa yang mau jawabnya? Wait ya, Miss. Sorry? Mungkin lagi diskusi jawaban, Miss. Saya suruh kalian posting pertanyaan dari kemarin biar diskusinya udah kalian diskusikan ya, presenter. Ya nggak apa-apa. Lain kali kalau bisa sudah dipersiapkan jawabannya ya. Karena saya mau dengar pendapat kalian juga, bukan dari saya aja. Kameranya jangan, ya, kalau bisa jangan dimatikan ya.
David, Miss, bahkan lagi dipanggil ibunya. Udah dapat jawabannya? Sudiarti ini mana ya? Dari tadi masuk keluar masuk. Kalau misalnya kalian Sinyal di dusun. iya, kalau kalian kayak gini aja ya, saya kan sudah kasih keringanan, ada tugas tonton apa namanya mata kuliah, terus ini ya kalau misalnya sinyalnya nggak bagus, nggak usah maksain gitu ya. Saya sudah kasih pilihan, walaupun memang ya hadir di Zoom jadi lebih mudah ya. Tapi hadir di Zoom juga kan ini kan recorder yang kedua ya. Kalau kalian cuma datang yang pertama terus nggak datang yang kedua, saya nggak masuk deh buat minggu depan. Oke, yang saya nggak masuk bikin tugas yang saya kasih. Jadi daripada repot-repot kayak gitu ya, mending kalian nggak usah hadir, nonton aja terus bikin rekapnya yang bentuk PPT kayak kemarin. Oke. Udah tahu jawab siapa nih yang ada di sini nih? Maran tadi mana ya? Kok hilang? Dia grup presenter soalnya. Terus Mega videonya ini ya karena KKN ya. Terus siapa lagi ya tadi? Bisa jawab? Maran sudah kejawab? Mana tadi, Miss? Saya share screen ya, pertanyaan dari From Rosa, Miss. iya. Pertanyaan dari Rosa. What factor might make it easier or more difficult to learn L2 vocabulary item? What factor make it easier? Maran? Ada ide? Yang lain ada ide nggak? Ini, Miss. Oke, Mahran. Jawabnya boleh secara SLE ataupun yang secara pengetahuan kalian saja. Oke, Maharan coba jawab. Pertanyaannya, I would like to ask question. What factors may make it easier, or more difficult to learn L2 vocabulary items? Yang membuat sulit itu adalah pronunciation-nya mungkin yang masih asing, kemudian apa tuh tulisan perkatanya itu yang di bagian Spelling. per hurufnya. Per huruf Itu atau kan per syllables? per syllables. Per syllables itu suku kata ya, Maharan ya? Iya. Yang mana? Kan bunyinya tuh berbeda dengan yang penulisannya gitu. Itu yang membuat sulit vocabulary diterima untuk dicerna si L2-nya karena masih
asing. Berarti yang kamu jelaskan itu tentang language transfer ya, Mahron? Salah satu difficulty di language transfer ya? Aha. Ya, itu salah satunya ya. Yang saya contohkan tadi mungkin ke grammar. Nah, yang ini Mahron ke vocabulary. Dari Rosa? Balik lagi ke teori yang Yes, tadi. Miss. Bisa kalian sangkutkan ke teori SLA, language transfer. Salah satu faktornya adalah bahwa di otak kita belajar bahasa dari apa yang sudah kita punya, L1 kita. ya. Makanya kita transfer. Nah, itu yang jadi susah. Metode mengajar atau metode kita belajar pakai language transfer tadi. Dari L1 kita ke L2. Jadi susah. Karena apa? Berbeda sekali gitu. Makanya ada yang bilang kan, bacanya, tulisannya one, bacanya one. Gitu ya. Artinya satu. Itu kan beda sekali kan? Tulisannya one, bacanya one, artinya satu. Ada sering sekali kan gitu ya? Ada kan orang-orang tua dulu bahasa Inggris itu susah sekali. Yang kayak tadi saya bilang. Nah, itu terkait dengan language transfer. Difficulty-nya di situ. Itu jadi lebih sulit buat belajar L2 vocabulary. Tapi, mungkin untuk negara-negara lain, kayak misalnya serumpun ya. Misalnya, orang Inggris. Orang Belanda belajar bahasa Inggris. Itu second language juga kan? Iya kan? Bagi orang Belanda bahasa Inggris second language juga kan? Karena bahasa pertama mereka tentunya bahasa Belanda. Nah, mungkin akan lebih mudah bagi mereka. Karena kenapa? Transfer language-nya mudah. Hampir sama. Apakah teori language transfer salah? Enggak. Bagi orang-orang yang deketan serumpun dengan bahasa Inggris kayak Eropa atau daerah-daerah lainnya, mungkin language transfer lebih mudah pengaplikasiannya dibanding negara Asia yang kayak kita. Kayak gitu. Terus kita mau bilang language transfer itu nggak berguna, nggak bisa, gitu ya. Itu ya, Rosa salah satunya. Kalau yang membuatnya difficult mungkin language transfer, tapi kalau yang membuatnya make it easier, faktor yang membuat itu lebih mudah. Apa ya kira-kira Mahron? Belajar yang lain deh, Mega. Belajar vocab, faktornya yang lebih membuat mudah. Sering diulang-ulang. Repetition. Sering ketemu. Ya, repetition. Yang lebih modern deh, yang lebih modern. Mungkin waktu kan kalau sekarang tuh main sosial media tuh. Language-nya settingnya bahasa Inggris misalnya atau bahasa-bahasa lain yang pengen dipelajari. Sesuai dengan situasi ya mungkin. Situasi. Kamu bisa langsung lihat ada gambar, ada peragaan, jadi langsung bisa tahu arti satu kata ini maksudnya. Nah, itu jadi bisa lebih mudah. Faktor situasi. Tuh. Bisa jadi ya, Rosa. Thank you. Penyaji. Putri Ayu Afso. I would like to ask a question. Do you think that the United States people do not take education or do not follow formal situation can understand L2 faster? Nah, yang lain gimana? Setelah kalian belajar SLA, chapter yang ini sedikit, bisa nggak ngejawab pertanyaan Putri Ayu ini? Very critical ya. I like the question. Atau yang lain kalau mau bantu jawab. Bisa, L2 bisa tanpa harus belajar.
Kalau Gimana? itu pertanyaannya kan, do not take. Do you think that as in SLA, people who do not take education or do not follow formal instruction can understand L2 faster? Dibanding orang yang belajar bahasa Inggris secara formal, mereka lebih bisa cepat. Menurut kalian? Tidak. Karena Bisa. Bisa banget. Nurul Bisa. berkata bisa, Maran tidak. Satu-satu. Maran dulu. Kenapa tidak, Maran? Bisa, Mem. Bisa. Kenapa bisa? Karena kalau L2 itu dari berbagai kan dia tuh kompleks proses. L2 itu kan kompleks proses involving many interrelated factors. Jadi tidak mesti harus yang formal tidak mesti secara kemauan ingin belajar, tapi kalau the environment-nya, lingkungannya itu menggunakan L2, misal si Mahran dari dusun misalnya, terus ke Jakarta, otomatis perubahan bahasa dari L1-nya bahasa dusun ke Jakarta menggunakan bahasa Indonesia, itu termasuk L2. Oke. Jadi L1-nya tetap bahasa itu ya? Bahasa daerah kamu ya? Daerah. Tapi L2 kamu jadi bahasa Jakarta gitu? Bahasa Indonesia kan sering Jakarta maksud. Jadi belajar L2-nya lebih cepat ya dibanding kamu tetap di sana gitu? Ya, kalau Menyesuaikan lingkungan. menyesuaikan kan manusia itu kan perlu beradaptasi dengan lingkungan. Harus cepat deh. Pasti tekanan untuk adaptasi itu terjadi guys. Jadi L2 muncul dengan sendirinya. Oke. Nah, kamu Maran ya, misalnya nih ya, saya mau tanya. Jangan dulu. Saya mau dengar penjelasan dari Nurul dulu. Gimana Nurul? Based on the question of Putri Ayu Hapso, kan tadi pertanyaannya tuh bisa nggak belajar L2 tanpa sekolah formal? Bisa. Contohnya itu si Vicky Naki, Ma'am. Kan dia itu terkenal tuh bisa berbagai bahasa tanpa belajar bahasa itu secara formal. Jadi dia lebih he can speak it properly without taking formal instruction. How? So He learned. by YouTube. And then? Practicing on Omi TV. Practicing on? Practicing speaking to native Okay. in Omi TV app. Okay. Ya. Otodidak jadi. Jadi bisa ya? What factor? Mana tadi? Do you think that in people who do not take education or do not follow formal instruction can understand faster? Jadi mereka bisa lebih cepat ya dibanding orang yang tidak mengambil formal instruction. Bisa jawabannya ya. Tapi jika you got it? You got my point? Jawabannya adalah bisa, tapi jika mereka dapat kemauannya lebih tinggi. Itu salah satu faktor. Kemauan yang lebih tinggi itu salah satu saja. Oke. Secara teori kalau di SLA, jika mereka punya input yang masuk ke pikiran mereka, kognitif mereka. Oke. Input ya, tadi balik lagi. Kalau mereka nggak punya input nih ya, nggak bakal bisa juga. Malah nih, yang education dan formal lebih membantu dibanding yang tadi. Contohnya adalah contoh yang Mahran tadi ya, misal nih. Mahran dari daerah ke Jakarta, jadi bisa lebih dapat
bahasa Jakarta. Sebelumnya ada nggak input Jakarta sedikit sebelum kamu ke Jakarta misalnya nih ya? Sebelum kita ke Jakarta, ada nggak input sedikit tentang bahasa Jakarta? Dari televisi. Dari televisi, kayak gitu kan? Ada, sedikit, walaupun sedikit. Oke? Misal nih Maron lagi, kamu udah dari daerah Palembang, kamu langsung gujuk-gujuk pindah ke Portugis misalnya. Oke, kamu sendirian tanpa orang tua. Kalau Jakarta tadi, kamu sendirian tanpa orang tua bisa ya? You can survive. Kamu pindah ke Portugis nih, sendirian gujuk-gujuk. Ngerti nggak? Setahun, 2 tahun di Portugis jadi gelandangan, kamu nggak ngerti bahasanya. Percaya nggak sama saya? Percaya aja gitu ya. Nah ini yang maksud saya. Kalau bisa sih belajar L2 ya. Do not take education and follow bisa. Tapi itu juga berpengaruh dari input kalian. Yang mempengaruhi juga inputnya, faktornya juga salah satu ya. Bisa lebih cepat memang, tapi itu tadi ya sama aja, ada prosesnya. Makanya di SLE ditekankan ada learner proses kayak gitu ya, learning input, learner output. Gitu. Terus dan sebagainya. Karena kita nggak bisa judging bahwa ketika ditaruh di tempat yang natural, kita bisa belajar secara natural. Tapi kalau kita belajar unnatural di classroom misalnya kayak gitu, itu jadi lebih lambat. Nah, people cannot guarantee it di SLA. Itu sih menurut saya. Tapi kalau menjawabnya langsung gitu ya, pertanyaan Putri Ayu, Hapso, iya bisa. Gitu ya. Jika ada jikanya. Terdapat input. Yang terakhir nih, Muhammad Rafli. Can you explain more about language transfer in process? Kayaknya sudah saya jelaskan sedikit tadi ya. Iya, tadi. Sudah jelas sekali sih menurut saya ya. Tapi apakah ada yang kurang jelas, Raffi? Udah clear. Udah clear ya. Oke. What factor can influence language transfer in process? Karena language transfer itu bagian awal sekali ya tentang teori SLE. Language transfer itu bagian awal sekali di SLE. Sama kayak kalau kalian belajar teaching and learning method, teaching and learning language method. Okay. Di situ pertama kali apa tuh? Metode buat ngajar. Yang zaman bahala sekali terus tapi masih dipakai sampai sekarang. Translation, grammar nah, translation. Grammar translation.